Halo semuanya, pasti kalian familiar kan dengan kasus yang satu ini? Ya, jadi kasus yang satu ini adalah kasus yang melibatkan seorang pengacara terkenal di Indonesia yang ternyata dia itu dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia karena tindakannya di ruang pengadilan yang dianggap telah melanggar kode etik profesi advokat yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih kode etik advokat itu? Kalau mau lebih tahu, boleh disimak video ini. Jadi kalau kita membahas kode etik, kita harus paham dulu apa itu etik secara terminologi. Jadi etik itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, kebiasaan, dan juga watak. Nah, sedangkan menurut KBBI, etik itu adalah kumpulan asas-asas yang berkenaan dengan akhlak seseorang. Nah, selanjutnya, kode etik didefinisikan sebagai norma dan asas yang diterima suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku mereka. Nah, untuk kode etik advokat di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang dimana di pasal 26 ayat 1 diterangkan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Nah, sedangkan di ayat 2-nya diterangkan bahwa advokat itu wajib menaati dan menjalankan segala peraturan dan kode etik yang dibuat oleh organisasi advokat. Nah, untuk perkembangan kode etik advokat di Indonesia itu sudah berubah sebanyak 4 kali. Yang pertama itu ada di tahun 1985, ada di tahun 1996, ada di tahun 2002, dan juga yang terakhir itu ada di tahun 2008. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan kode etik advokat itu? Jadi menurut alinea kelima pembukaan kode etik advokat Indonesia, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur, bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Nah, terus apa aja sih yang diatur dalam kode etik advokat itu? Nah, ada 5 poin. Yang pertama itu adalah kepribadian advokat, yang kedua hubungan dengan klien, yang ketiga hubungan dengan teman sejawat, yang keempat adalah cara bertindak dalam menangani perkara, dan yang terakhir adalah ketentuan lain tentang kode etik advokat. Nah, mengenai kepribadian advokat, jadi menurut pasal 2 huruf G, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Dan di pasal 2 huruf A, diterangkan bahwa advokat itu boleh menolak sebuah kasus yang ditanganinya jika mana itu bertentangan dengan hati nuraninya dan juga tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, yang nomor 2 adalah mengenai hubungan dengan klien. Jadi menurut pasal 4 huruf A, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Selanjutnya, di pasal 4 huruf B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya. Di pasal 4 huruf G juga diterangkan advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya yang keempat, ada di pasal 4 huruf F, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien tersebut. Jadi advokat tidak boleh sembarangan untuk membocorkan rahasia klien yang mana itu hanya diceritakan kepada dirinya sendiri. Pengaturan yang nomor 3 adalah mengenai hubungan dengan teman sejawat sama advokat. Jadi secara garis besar, hubungan antara teman sejawat sama advokat itu harus saling dilandasi dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling mempercayai. Selanjutnya yang kedua adalah advokat tidak diperkenankan untuk menarik atau merebut seseorang klien dari teman sejawatnya sesama advokat. Nah, pengaturan yang selanjutnya adalah mengenai cara bertindak menangani perkara. Secara garis besar itu ada 2. Yang pertama adalah dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Jadi tidak diperbolehkan advokat itu bertindak secara sepihak untuk menghubungi hakim. Nah, yang kedua adalah dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Jadi sama ya dengan yang sebelumnya, advokat tidak boleh menghubungi secara sepihak hakim tanpa diimbangi dengan lawannya. Selanjutnya masih di bab cara bertindak menangani perkara. Jadi advokat itu mereka punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo kepada orang yang tidak mampu. Jadi advokat tidak boleh bekerja memilih-milih berdasarkan besarnya bayaran. Lalu yang kedua adalah advokat tidak dibenarkan
mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang dihadirkan atau diajukan oleh pihak lawan. Selanjutnya, advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam sidang atau pengadilan. Nah, terhadap pelanggaran kode etik yang telah disebutkan tadi, terdapat tata cara pengaduan. Pengaduan ini bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang merasa dirugikan, seperti tentunya klien. Yang kedua adalah teman sejawat sesama advokat. Yang ketiga adalah pejabat pemerintah. Yang keempat adalah anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah anggota dari DPP, DPC, dan DPD dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Selanjutnya, pengaduan harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan Cabang, daerah, atau kepada DPC, DPD, atau DPP di mana teradu menjadi anggota. Nah, terhadap laporan-laporan yang telah diajukan kepada Dewan Kehormatan, tentunya melewati beberapa proses untuk sampai kepada tahap sanksi. Jadi sanksi yang diberikan itu dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggaran tidak berat. Yang kedua adalah peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang telah diberikan oleh Dewan Kehormatan. Yang ketiga adalah pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Nah, yang keempat adalah pemecatan dari anggota organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat. Nah, poin keempat ini bisa sesuai dengan kasusnya Firdaus Aibowo yang dipecat dari KAI karena tindakannya di pengadilan pada saat sidang. Nah, selain dari kasusnya Firdaus Aibowo yang tadi saya sebutkan, yang naik ke meja pengadilan dan setelah itu dipecat dari organisasi advokatnya, di sini saya punya dua contoh kasus lainnya. Yang pertama itu adalah mengenai seseorang pengacara terkenal yaitu Hotman Paris, yang mana ia dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi karena dianggap telah melanggar kode etik pasal 3 huruf A karena tindakannya yang memeluk wanita lain di media sosial. Ya, jadi ini adalah karena tindakan pribadinya di media sosialnya. Lalu yang kedua, laporan terhadap Hotman Paris mengenai kasus perceraian yang ia tangani. Itu kasus perceraiannya Hotma Sitompul, yang mana juga seorang advokat dengan istrinya Desiree Tarigan. Jadi Hotman di sini dianggap tidak melakukan upaya damai, tapi ia melakukan konferensi pers secara berkali-kali sehingga menyebabkan kasus ini mencuat ke publik. Atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut, Hotman Paris dilaporkan kepada Dewan Pengawas Peradi dan ia diberikan sanksi selama 3 bulan untuk tidak dapat beracara di pengadilan. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua adalah mengenai seseorang pengacara yang bernama Joko Sriwidodo, yang mana ia dianggap telah menelantarkan kliennya dengan tidak membuatkan nota pembelaan atau pledoi, tidak hadir saat Setiabudi diperiksa, jarang hadir dalam persidangan, padahal Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi. Jadi pada saat dia sudah menerima honor, dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai advokat dengan memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Atas pelanggaran tersebut, Joko Sriwidodo mendapatkan hukuman dengan membayar denda sebesar 3,5 juta rupiah. Baik teman-teman, tadi itu adalah penjabaran secara singkat mengenai kode etik profesi advokat yang ada di Indonesia. Jadi intinya adalah kode etik profesi advokat ini dibuat sebagai acuan untuk seorang advokat dalam bertindak, baik itu di dalam ataupun di luar pengadilan, sehingga seseorang advokat tidak dapat berbuat semena-mena dalam menjalankan profesinya. Dan juga untuk memastikan profesi advokat ini tetap menjadi profesi yang terhormat. Sekian dari saya, terima kasih.